お姉ちゃんが来た。Well teman-teman, akhirnya di episode 38 ini kita ditunjukkan dengan salah satu scene yang cukup banyak difavoritkan, yaitu scene pertarungan antara Busby dan Yugram yang menghadirkan kisah masa lalu keduanya. Secara keseluruhan, semua adegan yang disajikan di sini terkemas begitu rapi, entah itu masa lalunya yang mengundang rasa emosional maupun pertarungannya yang dramatis, keduanya mampu dikolaborasikan dengan transisi yang luar biasa. Apalagi berbicara soal kualitas grafisnya, pihak studio dirasa sukses untuk mengadaptasi desain karakter di dalam manga, terutama dari desain Yugram di mana dia memiliki paras yang sangat menawan dengan bulu mata yang sangat lentik. Begitupun desain Busby yang memiliki atribut perlengkapan perang menunjukkan statusnya sebagai bagian dari keluarga bangsawan kerajaan. Di luar daripada itu, baru-baru ini kita mendapat preview terkait 2 episode yang akan tayang nanti di tanggal 29 Desember, yang mana dalam preview tersebut kita diperlihatkan pada beberapa potongan gambar mengenai perseteruan antara Yugram dan Uryu. Cukup menarik tentunya, kalian yang belum memiliki rencana liburan mungkin bisa mengisi waktu luang dengan menonton kedua episode tersebut. So, tanpa menunggu waktu lama, untuk sekarang mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasan breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Sesuai dengan apa yang dikabarkan, episode 38 mengadaptasi 5 chapter yang sebelumnya dilewat, yaitu dari chapter 630 sampai dengan chapter 634. Mengambil judul di chapter 631, episode ini berjudul Teman, merujuk pada 2 orang Stanritter yaitu Busby dan Yugram yang memiliki ikatan persahabatan dari masa lalu. Dan berikut adalah ulasan yang bisa kita bahas di episode kali ini, di antaranya masa lalu Yugram dan Busby. Sebelum masuk ke inti pertarungan, kita lebih dulu diperlihatkan dengan awal pertemuan Yugram dan Busby di masa lalu, di mana saat itu untuk pertama kalinya mereka bertemu di sebuah hutan belantara ketika sedang berburu. Adegan yang ditampilkan di sini hampir sama dengan yang ada di manga, dimulai dari Yugram yang gagal dalam memburu seekor kelinci, kemunculan Busby yang membantu Yugram dengan membunuh kelinci tersebut, Busby dan Yugram yang saling memperkenalkan diri, Yugram yang terlihat cukup malu karena tidak bisa menciptakan senjata Reishi, Busby yang mewajarkannya karena Yugram masih anak kecil, Yugram yang mengaku tidak punya orang tua dan tinggal bersama pamannya, Busby yang mengangkat Yugram sebagai anak buah dengan lencana huruf B sebagai tandanya, Busby yang langsung pergi sambil berjanji akan melatih Yugram, dan juga kemunculan paman Yugram yang seakan memarahinya karena sendirian di dalam hutan. Dari semua adegan yang ditunjukkan, aku cukup tertarik dengan kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh Yugram, karena jika dicermati, sepertinya selama ini dia hidup di bawah tekanan pamannya. Hal tersebut bisa dibuktikan dari bagaimana tubuh Yugram yang dipenuhi luka lebam bekas pukulan, Yugram yang mengaku jarang bergaul dengan orang-orang di sekitar, Yugram yang tidak suka dipanggil juga oleh Busby, serta paman Yugram yang seakan menunjukkan sikap abusive terhadapnya. Berdasarkan itulah, tidak heran jika di sini Yugram terkesan seperti anak yang kurang percaya diri, apalagi dengan ketidakmampuannya dalam menciptakan senjata Reishi membuatnya pun sangat minder dalam menjalin pertemanan dengan seseorang. Selain itu, hal menarik lainnya di sini yaitu terkait suara Yugram saat masih kecil. Suaranya terdengar sangat halus, yang mana ternyata pengisi suaranya adalah Marina Inoue, seiyuu ternama yang pernah mengisi suara Armin di anime Attack on Titan. Oke teman-teman, kita kembali ke dalam cerita. Scene kemudian berlanjut pada waktu setengah tahun setelah Busby dan Yugram berteman. Pada masa ini, Busby dan Yugram harus menerima kenyataan pahit di mana saat itu wilayah tempat tinggal mereka hancur dibakar habis oleh Yuhava. Di sana disebutkan bahwa Yuhava adalah bapa dari semua Quincy. Dia telah hidup sejak 200 tahun lalu dan memiliki kekuatan besar yang membuatnya mampu menguasai wilayah utara. Semua adegan ini sebenarnya sama dengan yang ada di manga, hanya saja di anime kita mendapat detail lebih tentang penjajahan yang dilakukan Yuhava. Terlihat bersama para Shuzzdavel generasi pertama, Yuhava tanpa ragu membantai para penduduk. Mereka semua dibunuh satu persatu, ada yang ditebas, dipenggal, ditembak, sampai akhirnya musnah oleh serangan panah raksasa Sang Bogen.
Apa yang dilakukan Yuhava tersebut lantas memicu kemarahan Busby. Dia yang saat itu selamat dari tragedi penjajahan mengajak Yugram untuk melakukan balas dendam dengan cara mendekati Yuhava. Dan demi memenuhi ambisinya itu, keduanya pun sampai memungut harta untuk bisa bertahan hidup dan berlatih terus-menerus untuk bisa bertambah kuat. Pada momen ini, kita mendapat satu detail tambahan mengenai pedang yang selama ini Yugram gunakan, yang mana ternyata pedang tersebut Yugram dapatkan dari bekas reruntuhan kastil. Para pembaca manga pasti tahu bahwa di balik pedang ini terdapat plot twist tak terduga dari Yugram, karena nanti di akhir kematiannya dia menunjukkan lencana huruf B pemberian Busby pada bagian gagang pedang. Hal itu tentunya mengisyaratkan bahwa sampai kematiannya tiba, Yugram masih menyimpan ingatan persahabatannya dengan Busby. Di samping itu, bagi kalian yang masih bingung, latar tempat dari kejadian masa lalu ini berada di dunia manusia. Karena memang mengacu pada status Quincy sendiri, mereka pada dasarnya adalah manusia, atau lebih tepatnya manusia high spec yang memiliki kekuatan spiritual besar. Ditambah lagi, di sini kita ditampilkan dengan latar bangunan kuno berupa kastil kerajaan Eropa. Dan jika kita sandingkan dengan simbolisasi Quincy, hal itu tentu selaras dengan Nazi yang pada masa itu menyerang daratan Eropa Utara. Seperti pada tahun 1940, mereka menjajah Norwegia dan Denmark, termasuk melakukan aksi pembantaian massal terhadap warga sipil Yahudi. Kemudian dari sini, scene lalu berpindah menyoroti keberadaan Yuhava di istana kerajaan Quincy bernama Lehrai. Saat itu, setelah keberhasilannya menaklukkan wilayah utara, Yuhava berniat akan melakukan penjajahan di Soul Society. Namun sebelum melakukannya, dia meminta pada Zedrits untuk mengumpulkan para Quincy kuat, yang mana nantinya para Quincy tersebut akan dimasukkan ke dalam unit khusus bernama Stanritter. Pada momen ini, ada dua hal menarik yang bisa kita sorot. Pertama yaitu terkait nama kerajaan Quincy yang dipimpin Yuhava. Pada awalnya nama kerajaan ini bernama Lehrai yang berarti Kekaisaran Cahaya, namun setelah kekalahannya dari Gotei 13 generasi pertama, namanya diubah menjadi Vandenrai yang berarti Kekaisaran Tak Terlihat. Sesuai dengan tempat persembunyiannya yang berada di balik bayang-bayang Soul Society, dan kemungkinan besar di tempat itulah Yuhava mulai membentuk pasukan Stanritter. Kemudian yang kedua yaitu terkait mata Almighty yang masih dimiliki Yuhava. Dengan adanya mata Almighty ini bisa dipastikan bahwa kisah masa lalu Yugram dan Busby terjadi sekitar 1000 tahun lalu, tepatnya sebelum kedatangan Ichibe dan juga sebelum pertempuran melawan Gotei 13 generasi pertama. Dari sini kita pun tentu bertanya-tanya apakah Yugram dan Busby ikut terlibat ke dalam pertempuran besar tersebut, mengingat nantinya mereka berdua akan tergabung ke dalam pasukan Stanritter. Jujur, aku pribadi masih belum mengetahui kejelasan kasus satu ini, tapi kemungkinannya Yugram dan Busby juga ikut terlibat tapi tidak mati. Karena memang pada masa itu Yuhava lebih sering mengandalkan para Shuzzdoppel generasi pertama seperti Zedrits, Hubert, Argola, Nikita dan juga Oikar yang pada akhirnya harus mati di dalam peristiwa perang besar tersebut. Selain itu, di sini kita juga bisa mengetahui sedikit gambaran tentang kekalahan Quincy di masa lalu. Hal itu mungkin dikarenakan kekuatan para Shuzzdoppel yang terkesan sangat lemah, di mana mereka belum memiliki kekuatan Shrift dan masih mengandalkan kekuatan Heilig Bogen. Asumsiku ini juga diperkuat dari bagaimana Yuhava harus turun tangan dalam membantai penduduk biasa. Andai saja pembantaian itu dilakukan oleh Stanritter di masa sekarang, mungkin satu orang saja seperti Bambi bisa melakukannya dengan cukup mudah. Akhir persahabatan Busby dan Yugram. Setelah memperlihatkan awal pertemuan Busby dan Yugram, di sini kita lalu ditunjukkan dengan aksi mereka dalam upaya mendekati Yuhava, yang mana untuk bisa melakukan hal tersebut, keduanya terus mengasah kemampuan selama 5 tahun tanpa mengenal apa itu istirahat. Adegan yang ditampilkan di sini sebenarnya hampir sama dengan manga, mulai dari Busby yang memiliki peningkatan kekuatan begitu pesat, Yugram yang terus berlatih meski tidak berbakat, Busby yang cukup segan dengan perjuangan Yugram, kedatangan pasukan Yuhava yang mengumumkan pembentukan Stanritter, Busby dan Yugram yang mengajukan diri namun ditolak, Busby yang terlibat perselisihan dengan Hubert, kemunculan Yuhava yang membuat semua orang jatuh karena reatsunya, Yuhava yang ternyata lebih memilih Yugram untuk menjadi tangan kanan, Busby dan Yugram yang merasa kebingungan dengan keputusan Yuhava,
Yuhava yang memberitahu bahwa Yugram adalah Quincy spesial yang mampu membagi kekuatan. Busby yang tidak terima dengan keputusan Yuhava, Busby yang memberontak dengan melancarkan satu anak panah ke arah Yuhava, sampai akhirnya Yugram yang tiba-tiba saja menahan anak panah dari Busby. Cukup menarik tentunya, di sini kita bisa merasakan bagaimana kekecewaan yang dirasakan oleh Busby. Dia yang menganggap dirinya sebagai Quincy berbakat justru tidak dilirik sedikit pun oleh Yuhava. Berbanding terbalik dengan Yugram, dia yang terlihat biasa saja malah dipandang sebagai Quincy spesial. Dan sedikit mengingatkan, hal yang paling spesial dari Yugram adalah kemampuannya untuk memberi dan berbagi jiwa. Melalui kemampuan ini, Yugram dapat membuat Quincy di sekitar mengalami peningkatan kekuatan, namun sebagai gantinya, dia sama sekali tidak dapat menyerap Reishi di sekitar. Hal itu dikarenakan Reishi yang seharusnya bisa dia serap justru tanpa sengaja diberikan pada orang lain. Kemampuan ini sebenarnya sama dengan milik Yuhava, cuman yang menjadi pembeda, Yuhava telah menemukan cara untuk mengakali kelemahannya, di mana dia tidak hanya bisa memberi kekuatan, melainkan juga dapat menariknya kembali untuk dirinya sendiri. Kemudian dari sini, setelah menjelaskan kemampuan tersebut, Yuhava langsung mengangkat Yugram sebagai tangan kanan, bahkan dia tidak ragu untuk memberinya jabatan tinggi sebagai komandan di pasukan Stand Ritter nantinya. Sementara untuk Busby, dia tampaknya merasakan kekesalan yang begitu mendalam, dan untuk bisa melampiaskan kekesalannya itu, dia pun terus berlatih menjadi lebih kuat sampai akhirnya berhasil masuk ke dalam pasukan Stand Ritter dalam kurun waktu 3 tahun. Selaras dengan yang ada di manga, selama masa-masa ini, Busby terus menantang Yugram untuk bertarung 1 lawan 1. Dia seakan ingin membuktikan bahwa dirinya lebih kuat dan lebih berbakat daripada Yugram. Namun sayang, berapa kali pun Busby menantang, Yugram sama sekali tidak mempedulikannya. Terlebih saat itu, Yugram selalu menunjukkan sikap yang dingin seolah telah melupakan janjinya dengan Busby, yaitu membunuh Yuhava. Oke teman-teman, secara keseluruhan kisah masa lalu Busby dan Yugram ini dinilai sangat bagus, apalagi dengan detail-detail yang ditambahkan membuat feel-nya semakin terasa. Jadinya kita sebagai penonton bisa mengetahui alasan kenapa pertarungan Busby dan Yugram bisa terjadi. Hal itu semata-mata didasarkan pada pandangan Busby yang menganggap Yugram telah mengkhianati janjinya di masa lalu. Selain itu, dari detail yang ditambahkan di sini, kita juga bisa mengetahui kehidupan sehari-hari dari bangsa Quincy. Bisa dilihat, kehidupan yang mereka jalani terkesan cukup prihatin, tidak seperti Shinigami yang hidup dengan penuh pengabdian, tidak seperti bangsa Hollow yang hidup dengan saling memangsa, atau tidak seperti bangsa manusia yang hidup saling berdampingan, melainkan bangsa Quincy hidup dengan penuh keterpurukan di bawah jajahan Yuhava. Pertarungan Yugram versus Busby. Setelah menceritakan masa lalunya, kita akhirnya ditunjukkan dengan pertarungan penuh dramatis antara Busby melawan Yugram. Namun sebelum pertarungan terjadi, di sini terdapat satu panel manga penting yang dihilangkan. Itu adalah terkait ungkapan Busby yang menyebut bahwa kekuatan Yugram dan Yuhava akan bertukar ketika malam tiba. Selebihnya, adegan hampir sama dengan yang ada di dalam manga, di mana pertarungannya dibuka dengan serangan Busby yang melancarkan teknik api Burner Finger 1, namun sayang serangan yang mampu menciptakan laser api ini rupanya sanggup dihindari Yugram dengan cukup mudah. Mendapati hal itu, secara membabi buta, Busby kemudian terus melancarkan serangan secara berturut-turut, dari mulai Burner Finger 2 yang dapat menghasilkan 2 laser api, Burner Finger 3 yang dapat menghantarkan kobaran api melalui permukaan tanah, dan juga menggunakan serangan Helibogen yang dapat meluncurkan anak panah Reishi. Akan tetapi, semua serangan Busby ini belum cukup untuk bisa memberi luka yang berarti pada Yugram. Terbukti hanya dengan mengandalkan kecepatan dan pedangnya saja, saat itu Yugram mampu menahan semua serangan Busby. Entah itu melakukan gerakan cepat untuk menghindar, menggunakan pedang untuk menangkis apinya, maupun menggunakan satu tangan untuk menangkap senjata Reishi-nya. Bahkan yang lebih ironinya lagi, ketika Yugram mulai melakukan perlawanan, dengan sangat mudah dia berhasil menumbangkan Busby, seperti melancarkan satu tebasan yang merobek perut Busby, memotong tangan Busby yang tengah menggunakan teknik Finger 4, sampai akhirnya menahan serangan Burner Finger 5 sembari melesat untuk mencincang tubuh Busby.
Dari semua scene pertarungan yang disajikan, sebenarnya terdapat satu koreografi yang berbeda dari manganya, yaitu ketika Busby melancarkan teknik Burner Finger 3. Di manga, adegan ini terlihat begitu epik, di mana Busby yang teringat dengan pengkhianatan Yugram langsung menerjangnya dengan kobaran api di tangan. Sementara di dalam anime, adegan tersebut diganti dengan cara kerja teknik Burner Finger 3 dengan memusatkan apinya ke permukaan tanah. Busby mampu menghantarkannya ke arah lawan untuk mengepungnya dengan kobaran api. Terlepas dari perbedaan ini, pertarungan yang disajikan menurutku sangat luar biasa. Entah dari segi musik, sound effect, maupun animasinya, semuanya terasa begitu megah. Apalagi dengan transisinya yang smooth, di mana pertarungannya menghadirkan kisah masa lalu, membuat kita semua pun merasa prihatin dengan kemalangan Busby. Selain itu, dalam pertarungannya, kita juga bisa melihat seberapa jauh perbedaan kekuatan antara Stand Ritter biasa dengan Stand Ritter pilihan Yuhava. Terbukti tanpa menggunakan kemampuan Shrift, tanpa menggunakan Full Standy, atau bahkan tanpa menggunakan full powernya, Yugram masih lebih unggul ketimbang Busby yang telah mengerahkan semuanya. Well teman-teman, sebagai penutup, episode ini lalu diakhiri scene yang mengundang rasa pilu. Diiringi musik yang mendayu-dayu, Busby tumbang di depan sahabatnya sendiri sambil berucap bahwa dirinya tidak merasa malu dikalahkan oleh Yugram. Kemalangan yang dialami Busby tersebut juga seolah menimpa Yugram sendiri. Sambil berjalan meninggalkan jasadnya, dia pun teringat akan perkataan Busby di masa lalu yang mengajaknya untuk menjadi Quincy terkuat. Perkataan Busby yang terngiang-ngiang dalam pikirannya ini menunjukkan pada kita semua bahwa Yugram masih menyimpan kenangan masa lalunya. Apalagi dengan gestur tubuhnya yang menunduk, dia seakan terlihat sangat terpaksa membunuh sahabatnya sendiri. Dan dari sini kita pun bisa menyimpulkan bahwa untuk saat ini Yugram berada di posisi yang serba salah, di mana dia harus mengambil keputusan berat antara mengorbankan sahabatnya ataukah menutup rapat-rapat ambisinya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan breakdown kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.